Mata Tom berkaca. Sekuat mungkin, ia berusaha menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia harus terlihat tegar. Ia harus terlihat kuat. Terutama di depan keluarga Jenny, tunangannya. Bayangan kisah cintanya dengan Jenny berkelebat di benaknya. Pikirannya melayang, memutar memori kisah kasihnya yang begitu indah dengan Jenny. 3 tahun mereka bersama. 3 tahun Tom merasa hidupnya begitu sempurna dengan kehadiran Jenny. Tom menarik napas dalam. Bayangan wajah cantik Jenny kembali melintas. Jenny yang selama ini telah mewarnai hidupnya, memberikan ia semangat saat Tom dalam keterpurukan. Jenny selalu ada untuknya. Jenny selalu setia mendampinginya. "Gimana? Cantik gak?" tanya Jenny suatu hari dengan suara riang. Dia tersenyum bahagia memamerkan gaun pengantin yang ia pesan berbulan-bulan lalu. Tom hanya tersenyum memperhatikannya. Bagi Tom, Jenny selalu terlihat cantik. Tak peduli baju apapun yang ia pakai. Tom mengangguk sambil mengacungkan kedua jempol tangannya. Jenny masih tersenyum sambil sedikit berputar-putar memperhatikan tubuh rampingnya yang memakai gaun pengantinnya. Dia sangat bahagia akhirnya bisa menjadi calon istri Tom. Segala persiapan pesta telah mereka persiapkan. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Undangan juga sudah disebar. 3 tahun mereka pacaran. Sudah cukup bagi Tom untuk mengenal sosok Jenny. Begitu juga sebaliknya. 3 tahun mereka pacaran. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Dan sudah hampir 3 bulan mereka bertunangan saat itu. "Oke, sekarang kita kemana?" tanya Tom setelah mereka selesai mencoba baju pengantin tersebut. Sesaat Jenny terdiam. Mereka melangkah menuju tempat parkir. "Kamu pulang duluan aja, Tom. Aku mau ke rumah Mita. Ada beberapa undangan yang harus aku antar ke sana," ucap Jenny setelah mereka berdiri di dekat mobil Tom. "Aku antar ya," tawar Tom. "Nggak usah sayang, kamu kan baru pulang kerja, pasti capek. Kamu pulang aja dulu, istirahat," balas Jenny dengan senyum manisnya. Tom menatap Jenny beberapa saat. "Kamu?" tanyanya. "Aku bisa naik taksi, Tom," balas Jenny. "Oke, kamu hati-hati ya," Tom berkata sambil melangkah menuju pintu mobilnya. Jenny melambaikan tangan sebelum mobil Tom menghilang dari pandangannya. Ia pun segera menghubungi sebuah taksi. Tom menghempaskan tubuhnya di ranjang. Tubuhnya terasa capek. Akhir-akhir ini, ia dan Jenny memang cukup sibuk mempersiapkan pesta pernikahan mereka. Meski yang paling sibuk tentunya Jenny. Belum sampai setengah jam ia terbaring. Tiba-tiba handphonenya berdering. Segera Tom mengambil handphonenya. Itu dari papanya Jenny. "Taksi yang Jenny tumpangi mengalami kecelakaan, Tom. Nyawa Jenny tidak bisa terselamatkan. Sekarang kami sedang mengurus jenazahnya di rumah sakit. Sebentar lagi kami menuju rumah. Kamu langsung ke rumah aja ya, Tom." Suara papa Jenny terdengar parau di seberang. Tom menutup handphonenya. Hatinya terasa perih. Tubuhnya terguncang. Ia masih tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Ia berharap itu semua hanyalah sebuah mimpi. Tom memacu mobilnya menuju rumah Jenny. Hatinya berkecamuk, pikirannya kacau. Setengah tak percaya ia turun dari mobilnya. Orang-orang sudah ramai di rumah Jenny. Isak tangis keluarga mengelilingi jasad Jenny yang terbaring kaku di ruang tamu rumah itu. Tubuh Tom terasa lunglai. Matanya tiba-tiba berkaca. Ia berusaha tegar. Ia sekuat mungkin menahan air matanya.
2 tahun berlalu. Tom masih setia dengan kesendiriannya. Baginya, setelah kepergian Jenny, hatinya sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi peluang siapapun masuk ke dalamnya. Cintanya kepada Jenny terlalu besar. Tak mudah bagi Tom menghapus semua kenangan indahnya dengan Jenny. Meski Jenny telah tiada, meski Jenny telah pergi dengan membawa seluruh cintanya, tapi bagi Tom, Jenny selalu hidup di hatinya. Sampai suatu saat, ia bertemu Suci, gadis soleha yang berhijab. Suci yang lembut dan penuh perhatian mampu membuat Tom tersenyum kembali. Pelan-pelan Suci berhasil masuk ke relung hati Tom yang beku. Perlahan hati Tom pun mulai terbuka, mulai menerima kehadiran Suci di dalamnya. Suci berhasil membangkitkan semangat dalam jiwa Tom yang rapuh. Hidup Tom yang berantakan mulai tertata kembali dengan kehadiran Suci. Kalau kamu gak mau, kamu gak usah cerita, Tom. Suara Suci lembut. Tapi kamu harus tahu, Ci. Kamu harus tahu cerita masa laluku, balas Tom. Mereka duduk di sebuah bangku taman kota. Sudahlah, Tom. Yang lalu biarkanlah berlalu. Setiap orang punya masa lalu. Itu sudah tidak penting lagi. Yang penting sekarang, bagaimana kita menatap masa depan, ucap Suci. Aku hanya tidak ingin hubungan kita ke depannya dihantui oleh masa laluku yang pahit, balas Tom. Aku juga punya masa lalu, Tom, dan masa laluku juga tidak terlalu manis. Jadi sebaiknya kita lupakan semua yang telah berlalu. Kita mulai hidup dengan lembaran yang baru. Suci menarik napas sejenak. Ia menatap Tom yang tertunduk. Tapi jika dengan menceritakan itu semua bisa membuatmu tenang dan lega, aku siap mendengarkannya, Tom. Lanjutnya. Ya, aku hanya ingin kamu tahu, Ci, ucap Tom dengan suara pelan. Ia menceritakan semuanya. Ia merasa lega bisa menceritakan kisahnya dengan Jenny. Tom menceritakan itu semua hanya untuk sekedar meyakini hatinya sendiri kalau Suci memang benar-benar mencintainya. Siapa dia? Tanya Tom dengan nada datar. Ia dan Suci sudah menjalin hubungan lebih dari 6 bulan. Maksud kamu? Suci bertanya dengan kening berkerut. Cowok yang bersamamu kemarin sore di kafe, balas Tom. Oh, kamu melihatnya? Suci melirik mata Tom. Ada gurat cemburu di sana. Aku melihatnya tak sengaja. Aku ada janji bertemu teman di kafe itu. Tapi karena aku melihat kamu di sana, aku membatalkan janjiku dan memilih kafe lain. Jelas, Tom. Siapa dia? Tanyanya lagi. Dia Delon, mantan tunanganku. Tegas suara Suci. Tom mengerutkan kening. Mantan tunangan? Tanyanya. Iya, beberapa tahun lalu, jauh sebelum kita saling kenal, aku sempat bertunangan dengan Delon. Tapi pertunangan kami dibatalkan. Jelas Suci. Kenapa? Tanya Tom lagi. Karena Delon lebih memilih melanjutkan studi S2-nya ke luar negeri. Dia memutuskan pertunangan kami karena nggak mau membuat aku merasa terikat. Begitu juga sebaliknya. Suci menghela napas. Dari situ aku sadar kalau Delon tak benar-benar mencintaiku. Kuliah ke luar negeri hanyalah sebuah alasan untuk memutuskan pertunangan kami. Meski kami bahkan sempat pacaran selama 2 tahun. Tapi keputusan Delon untuk mengakhiri pertunangan kami telah membuat aku semakin terluka. Suci melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. Lalu sekarang? Tanya Tom. Sekarang Delon datang kembali dan berharap aku masih bisa menerimanya. Jawab Suci. Kamu mau? Tom bertanya lagi. Kali ini ia tatap wajah manis Suci cukup lama. Saat Delon pergi, aku sempat putus asa dan sangat kecewa. Aku tak percaya lagi dengan yang namanya cinta.
hatiku kututup rapat. Aku lalui hari-hariku dengan penuh kekecewaan. Namun setahun berlalu, aku bertemu kamu. Pelan aku mulai merasa kalau kehadiranmu telah mampu menyingkap kelamnya hatiku. Goresan luka di hatiku karena kepergian Delon perlahan mulai mengering. Entah mengapa, saat bersamamu aku merasa lebih baik dan begitu nyaman. Aku belajar melupakan Delon. Aku belajar melupakan masa laluku. Sampai akhirnya, kamu mengungkapkan perasaanmu padaku. Aku semakin sadar bahwa Delon hanyalah sebuah masa lalu, dan kamu adalah masa depanku. Kali ini Suci menarik napas cukup lama. Namun saat Delon datang kembali, tiba-tiba aku merasa ragu dengan hatiku. Benarkah aku telah mampu menghapus nama Delon di hatiku? Benarkah aku telah jatuh cinta padamu? Lanjutnya dengan sedikit terbata. Pada akhirnya, aku memang harus memilih Tom, dan aku harus pergi dari hidupmu. Itu keputusanku. Kali ini Suci berkata tanpa menatap sedikit pun pada Tom. Matanya tiba-tiba berkaca. Hatinya begitu miris. Tom menghempaskan napas berat. Ia menatap gadis itu sekali lagi. Itu berarti bahwa semua ucapanmu tentang melupakan masa lalu dan mulai membangun hidup yang baru adalah sebuah omong kosong. Suara Tom meninggi. Suci menelan ludah. Ia tahu Tom akan marah. Ia tahu ia salah. Tapi ia memang harus pergi. Ia tak mungkin lagi melanjutkan hubungannya dengan Tom. Ada banyak hal yang ia sembunyikan dari Tom, dan Tom tak harus tahu. Suci tak ingin Tom tahu, setidaknya sampai ia benar-benar siap menerima semuanya. Begitu banyak yang ingin ia jelaskan pada Tom, tapi maafkan aku Tom, hanya itu yang keluar dari bibirnya yang kering. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamarnya mengagetkan Tom. Tom, ada tamu. Suara mamanya nyaring. Siapa, Ma? Balas Tom. Gak tahu, penting katanya. Balas mamanya lagi. Tom bangkit dari ranjangnya. Ia segera keluar menuju ruang tamu. Seorang laki-laki sudah duduk di sana. Hai Tom, sapa laki-laki itu ringan. Kamu? Kening Tom berkerut. Saya Delon. Suci pasti udah cerita. Balas laki-laki itu lagi. Tom mengernyitkan kening lagi. Ia duduk di hadapan laki-laki itu. Ada apa kamu kemari? Suara Tom datar. Saya ingin bicara soal Suci sebagai sesama laki-laki. Balas Delon. Maksud kamu? Tanya Tom. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu tentang Suci, Tom. Ucap Delon lagi. Iya, tentu saja. Kamu pasti lebih mengenalinya, karena kamu mantan tunangannya. Suara Tom terdengar sedikit kasar. Itu yang ingin saya jelaskan di sini, Tom. Sebenarnya Suci berbohong. Tidak semua sih, tapi ada beberapa hal yang Suci tidak ceritakan padamu. Jelas Delon. Salah satunya? Tanya Tom. Saya bukan tunangan Suci, Tom. Saya sepupunya. Suci tidak pernah punya tunangan. Suci bahkan tidak pernah punya pacar selain kamu tentunya. Jelas Delon lagi. Kali ini Tom terdiam. Ia mengepalkan tangan. Hatinya bingung. Saya nggak ngerti maksud kamu. Biasa Tom. Suci sakit Tom. Suci menderita leukemia sejak kecil. Dokter sudah memvonis kalau umur Suci tidak akan lama. Adalah sebuah keajaiban kalau Suci masih bertahan sampai ia dewasa. Tapi ternyata saat ini penyakit yang diderita Suci sudah semakin parah dan sepertinya sudah tidak bisa tertolong. Meskipun selama ini Suci rutin menjalani pengobatan, tapi tetap saja
kanker itu masih bersarang di tubuhnya. Delon menarik napasnya. Saat ini, Suci sedang menjalani pengobatan di Singapura. Kedua orang tuanya masih berharap Suci masih bisa sembuh. Tapi Suci sendiri tahu kalau umurnya tidak akan lama lagi. Delon berucap kembali. Tom menatap Delon cukup lama, mencoba memahami cerita Delon barusan. Tom menatap laki-laki itu setengah tak percaya. Tapi, untuk apa Delon berbohong? Batinnya. Lalu untuk apa Suci berbohong? Tanya Tom akhirnya, setelah beberapa saat mereka terdiam. Suci tidak pernah pacaran sebelumnya, Tom. Ia tahu, umurnya tak lama. Makanya, ia memilih untuk tidak menjalin hubungan serius dengan laki-laki manapun. Tapi sejak ia mengenal kamu, ia merasa berbeda. Di mata Suci kamu berbeda, Tom. Kamu mampu membuat Suci akhirnya benar-benar jatuh cinta. Awalnya Suci ingin cerita tentang semua ini, tapi ia nggak sanggup. Ia takut kamu akan pergi meninggalkannya, sementara ia sudah terlanjur mencintai kamu. Namun setelah kamu cerita tentang masa lalu kamu dengan Jenny, ia justru semakin takut. Ia takut kalau pada akhirnya kamu juga akan kehilangan dia, sama halnya seperti Jenny, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Delon menelan ludah. Untuk itu ia mengarang cerita tentang pertunangannya dengan saya. Pada saat kamu melihat kami di kafe itu, itulah saat Suci meminta izin saya untuk berbohong padamu. Ia tahu kamu akan datang ke kafe itu. Delon melanjutkan. Tom menarik napas. Hatinya terenyuh. Kenapa Suci melakukan itu padanya? Pikir Tom membatin. Karena ia tidak ingin hubungan kalian semakin dalam, Tom. Ucap Delon lagi, seperti bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Tom. Ia tidak ingin kamu berharap banyak, karena ia tahu pada akhirnya ia memang harus pergi, dan itu pasti akan sangat berat bagimu, Tom. Lanjut Delon lagi. Lalu untuk apa kamu menceritakan ini semua pada saya sekarang? Tanya Tom. Sebenarnya saya sudah berjanji pada Suci untuk tidak menceritakan ini sama kamu, Tom. Delon menghembuskan napas. Ia teguk minuman yang sudah dihidangkan Mama Tom dari tadi. Tapi saya tak ingin kamu berburuk sangka pada Suci, terutama di sisa-sisa akhir hidupnya. Delon melanjutkan. Tom memijat keningnya sendiri. Semua yang diceritakan Delon membuat kepalanya berdenyut. Sungguh ia masih tak percaya kalau ternyata cerita Suci tentang hubungannya dengan Delon hanyalah sebuah alasan untuk mengakhiri hubungan mereka. Besok saya akan ke Singapura menjenguk Suci. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertemu dengannya, tapi saya sarankan agar kamu ikut, Tom. Setidaknya beri Suci sedikit kebahagiaan sebelum ia benar-benar pergi. Suara Delon semakin pelan. Tom menelan ludah pahit. Ia tak sanggup. Ia tak sanggup kehilangan orang yang ia cintai kedua kalinya dengan cara yang sama. Dia sudah ikhlas ketika Suci memutuskannya dan memilih untuk pergi. Tapi setelah mendengar semua cerita Delon barusan, hatinya justru semakin sakit. Tubuhnya gemetar menahan gejolak di dadanya. Kepalanya semakin terasa sakit. Mengapa orang-orang yang ia cintai harus pergi dengan cara yang sangat menyakitkan? Mengapa ia tidak bisa menikmati kebahagiaannya lebih lama dengan orang yang ia cintai? Batin Tom merintih.